Perkenalkan, nama saya Punjul Amelia Dewa. Saya dari kelas PMC 2019. Saya di sini akan menjelaskan mengenai uji PET analysis. Uji PET analisis itu teman-teman dapat dikatakan sebagai analisis jalur, merupakan suatu teknik analisis statistika yang dikembangkan dari analisis regresi berganda. PET analisis merupakan analisis yang digunakan untuk kajian hubungan yang berbentuk sistem atau hubungan merujuk kepada nilai korelasi. PET analisis menjelaskan hubungan langsung dan tidak langsung antar pengubah baik itu independen maupun dependen variabel. Dengan begitu, persyaratan multikolinear tidak berlaku di PET analisis, karena justru multikolinear itulah yang akan dibahas dalam PET untuk menunjukkan hubungan tidak langsung. Hubungan langsung dan hubungan tidak langsung nantinya akan dijumlahkan untuk mengetahui total hubungan variabel independen ke variabel dependen. Lalu yang selanjutnya, apa sih manfaat uji PET analisis? Secara sederhana, analisis jalur adalah metode analisis data multivariat dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung beberapa variabel eksogen atau penyebab terhadap variabel endogen atau akibat dengan pola rekursif dan semua variabel dapat diobservasi secara langsung. Rekursif artinya hubungan antar variabel adalah satu arah, tidak ada hubungan yang bersifat resiprokal. Jika dinyatakan A menyebabkan B, maka B tidak akan menyebabkan A. Semua variabel dapat diobservasi langsung, artinya variabel yang dianalisis adalah variabel manifest. Karena sifatnya seperti itu, maka analisis jalur seperti dikemukakan sebelumnya disebut juga dengan the causal models for geometry of such variables. Contoh kasus yang diambil untuk menguji atau melakukan uji PET ini, saya mengambil dari salah satu contoh kasus, yaitu terdapat 15 orang siswa sekolah menengah yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring selama 1 semester. Nah, untuk itu guru ingin mengetahui pengaruh kualitas laptop, jaringan, serta kompetensi guru terhadap prestasi belajar siswa. Berikut ini adalah data 15 orang siswa yang akan diuji. Nah, di sini teman-teman X1 itu merupakan kualitas laptop, X2-nya itu jaringan, Y-nya kompetensi guru, dan Z itu merupakan prestasi belajar siswa. Langsung saja kita mempraktekannya dengan aplikasi SPSS. Nah, langsung saja kita buka aplikasi SPSS. Kita buka variabel Q, lalu di kolom yang pertama kita buat X1, kolom yang kedua X2, terakhir itu Z. Kemudian desimalnya kita ubah ke 0. Label untuk X1 itu kualitas laptop, 2-nya jaringan, 3-nya kompetensi guru. Lalu Z-nya itu prestasi belajar. Lalu untuk lainnya boleh kita ubah ke enter. Lalu measure untuk 1 itu scale, measure untuk 2 juga scale, measure untuk Y itu scale juga, lalu untuk Z juga scale. Lalu kita beralih ke data view. Untuk data view-nya, sebelumnya saya sudah membuatnya terlebih dahulu di Excel, nanti tinggal di copy paste ke SPSS. Lalu kita paste data dari Excel ke data view.
Setelah data sudah muncul, kita klik menu Analyze, pilih Regression, lalu pilih Linear. Setelah muncul kotak dialog Linear Regression, kita pindahkan variabel X1 ke kotak independen, variabel X2 juga ke kotak independen, lalu variabel Y ke kotak dependen. Lalu klik OK. Setelah itu, kita kembali lagi ke data view. Kemudian kita pilih lagi klik menu Analyze, Regression, lalu Linear. Setelah itu, variabel Y ini kita kembalikan ke sebelah kiri, lalu kita masukkan variabel Z ke dependen. Variabel Y kita masukkan ke kotak independen, lalu klik OK. Maka output akan muncul. Nah, untuk pembacaan outputnya akan saya bacakan. Tadi kita kan terdapat dua langkah kerja. Nah, untuk output pertama itu merupakan model 1, di mana sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan untuk uji fake analysis, H0-nya itu merupakan pernyataan di mana tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel yang diuji, sedangkan HA-nya itu terdapat hubungan yang signifikan antara variabel yang diuji. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka variabel HA diterima atau terdapat hubungan yang signifikan. Sedangkan jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan atau H0 yang diterima. Nah, untuk variabel pertama atau untuk tabel yang pertama, ini merupakan tabel variabel anchor atau remove, di mana tabel ini menunjukkan metode yang digunakan. Dalam pengujian tersebut, diketahui bahwa tidak ada variabel yang dikeluarkan. Ini terdapat, kita lihat di variabel remove-nya kosong, berarti tidak ada variabel yang dikeluarkan. Kemudian ada tabel model numeric. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai R-nya itu sebesar 0,423, sedangkan nilai R kuadrat atau R square-nya itu 0,179. Ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 17,9%, sementara sisanya yaitu 82,1% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak kita teliti. Sementara nilai E1-nya terdapat dengan E1-nya itu merupakan akar 1 dikurang 0,179 dan didapatkan nilai E1 sama dengan 0,906. Kemudian ada tabel ANOVA. Berdasarkan tabel ANOVA, kita melihat bahwa nilai X hitungnya adalah 1,305, sedangkan nilai signifikan itu 0,307 atau itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau tidak terdapat hubungan yang signifikan atau pengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Dapat dikatakan juga bahwa model regresi yang digunakan tidak signifikan. Kemudian ada tabel koefisien. Nah, pada tabel koefisien ini, kita lihat bahwa kualitas vektor atau variabel X1 memiliki nilai signifikan 0,638 dan variabel X2 yaitu jaringan memiliki nilai signifikan 0,164, di mana variabel X1 dan X2 memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Untuk model yang kedua, untuk pembacaan outputnya hampir sama dengan model pertama, di mana untuk pertama itu untuk tabel variabel NP, di mana ini untuk menunjukkan metode apa yang digunakan. Nah, dari kotak ini untuk variabel remove-nya itu kosong,
berarti menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang dikeluarkan. Kemudian untuk tabel model summary-nya sama dengan model pertama, hanya saja di sini nilai R-nya kan 0,641, sedangkan nilai R kuadratnya itu 0,441. Nah, ini menunjukkan kontribusi variabel X1, X2, dan Y terhadap variabel Z itu sebesar 41,1%, sedangkan sisanya yaitu 39,9% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak kita teliti. Kemudian untuk nilai E1-nya kita dapatkan dengan mengurangkan 1 kurang dengan R kuadrat, maka didapatkan E1-nya itu merupakan 0,767. Lalu terdapat tabel ANOVA. Nah, pada tabel ANOVA kita dapat mengetahui bahwa nilai X hitungnya sebesar 2,557 dan nilai signifikannya sebesar 0,109, di mana nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05, maka A0 diterima atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X1, X2, dan Y terhadap variabel Z. Lalu untuk tabel terakhir itu merupakan tabel koefisien. Kita lihat bahwa untuk variabel X1 yaitu kualitas laptop memiliki nilai signifikan 0,023, di mana itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Z atau prestasi belajar. Kemudian untuk variabel X2 memiliki nilai signifikan 0,803 dan variabel Y memiliki nilai signifikan 0,668, di mana keduanya memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 atau jaringan dan variabel Y atau kompetensi guru tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Z atau prestasi belajar. Nah, teman-teman, dari hasil output yang telah kita dapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Z atau prestasi belajar, sedangkan variabel X2 dan Y tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Z atau prestasi belajar. Nah, dari model 2, kita dapatkan bahwa variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Jadi, variabel kualitas laptop dan variabel jaringan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kompetensi guru. Sekianlah hasil dari tugas saya. Tentunya semoga ini membantu teman-teman dalam mengetahui uji PET analisis. Semoga bermanfaat. Terima kasih.